Penguasa Kuil Surgawi, Bab 277. Waktu semakin ketat, dan hanya ada sekitar setengah jam sebelum dimulainya resmi Daking Kerajaan Naga. Semua misi luar negeri telah mengambil tempat duduknya saat ini, menunggu untuk dimulai. Namun di saat yang sama, momen paling berbahaya dan menegangkan akan segera tiba. Pada saat ini, jauh di negeri Singa Amerika, ratusan komandan dari 8 aliansi Departemen Perang Ekstrateritorial di markas besar Departemen Perang Singa juga mulai bergerak. Penyebaran terakhir, mereka akan melancarkan serangan ke benteng Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah pada saat Daking Kerajaan Naga dimulai. Pada saat ini, ketika hanya sekitar setengah jam sebelum Daking Kerajaan Naga, Tetua Pertama dan Tetua Kedua Kerajaan Naga dan kelompoknya, serta Xiao Tians dan kelompoknya, juga telah membuat pengaturan akhir. Dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah juga menatap permulaan Daking di Yanjing, Kerajaan Naga. Hanya tersisa setengah jam, saat ini, seluruh Kerajaan Naga Yanjing berada di bawah darurat militer. Semua orang di Yanjing tinggal di perusahaan atau di rumah, menatap layar lebar, menunggu untuk melihat Kerajaan Naga Daking. Pada saat ini, di Yanjing Kerajaan Naga, semua legiun yang menunggu untuk ditinjau juga telah siap, dan tubuh prajurit Kerajaan Naga berdiri tegak. Dan saat Daking akan dimulai, sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga akhirnya tidak bisa duduk diam. Karena jika perayaan Kerajaan Naga berhasil, dalam artian, peruntungan nasional Kerajaan Naga akan bangkit kembali. Sekarang di Departemen Perang Kerajaan Naga, Penatua Agung Qinwu sudah memiliki kekuatan tempur yang setara dengan mereka di beberapa tingkatan. Mereka tidak akan pernah membiarkan beberapa kaisar tingkat 9 lagi muncul di Departemen Perang Kerajaan Naga. Kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga terlalu kuat, dan itu bukanlah hal yang ingin mereka lihat. Pada saat ini, di luar gerbang barat Yanjing, di luar tembok kota kuno yang menjulang tinggi, seorang lelaki tua berjubah hitam dan aura dingin berjalan mendekat melangkah. Dan sama seperti Kong Xuan, tidak ada yang memperhatikan penampilannya. Aura lelaki tua berjubah hitam ini sangat kuat, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar tingkat 9 yang tak tertandingi. Saat ini, ketika dia sampai di gerbang barat Yanjing, dia berhenti sejenak. Lelaki tua berjubah hitam itu memandang ke dinding gerbang barat Yanjing, menyipitkan matanya, dan ada rasa dingin di matanya. Haha, apakah dinasti ini sangat kuat? Nasib nasional dari dinasti tersebut telah bangkit, tapi itu sudah tepat. Tidak mungkin ada dinasti lain di negeri ini. Orang tua dengan mata dingin itu bergumam, suaranya dengan rasa jijik dan hina, dia kemudian terus bergerak maju. Namun saat berikutnya, tubuh lelaki tua berjubah hitam itu bergetar hebat, dan langkahnya ke depan terhenti. Kemudian dia menarik kembali kaki kanannya, menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Siapa yang mulia? Mesin Qi terkunci pada saya. Bagaimana menurut Anda, Bas?" Pada saat suara lelaki tua itu keluar, belasan meter di belakangnya, ruangan berfluktuasi. Saat berikutnya, seorang wanita pengguna pedang yang mengenakan gaun putih kuno dan wajahnya ditutupi kain kasa putih muncul di belakangnya. Wanita berpakaian putih kuno menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah hitam di depannya dan berkata, "Mundur, atau mati." Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di depannya tersenyum. "Jie jie jie." Tawa lelaki tua berjubah hitam itu seperti lolongan hantu dan serigala di neraka, penuh kedinginan. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah hitam itu mencondongkan tubuh ke depan, dengan mata dingin, dan berkata perlahan, "Haha. Oke, bagus sekali, sudah lama tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Ini sudah lama sekali, nak, kamu. Apakah kamu yakin, kamu bisa menghentikanku?" Saat ini, hanya ada dua orang di gerbang barat Yanjing, lelaki tua berjubah hitam dan wanita berbaju putih. Tidak ada orang lain di sana. Kerajaan Naga sedang merayakannya. Ini adalah gerbang kota kuno, dan tidak ada turis maupun penjaga di sana. Kemudian, setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, auranya di puncak dewa tingkat 9 meledak. Ya, puncak tingkat ke-9 dari tingkat kaisar. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga bahkan Qinwu, Tetua Agung Kerajaan Naga, dengan berkat takdir nasional, bukanlah tandingannya. Itu sebabnya dia berani datang ke Yanjing sendirian. Karena dia berani datang, dia memiliki kepercayaan diri untuk tidak ketinggalan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan tepat setelah aura lelaki tua berjubah hitam di puncak kaisar tingkat 9 naik, wanita misterius dengan gaun putih kuno yang berdiri di belakangnya tidak melakukan gerakan lain, dia hanya memegang pedang lebih keras, dan cahaya dingin di matanya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, lelaki tua dingin berjubah hitam di depan gaun kasa putih itu berhenti lagi, mengangguk pada dirinya sendiri dan berkata, "Haha. Menarik, sangat menarik." Setelah momentum lelaki tua itu meledak, dia benar-benar berani menahannya. "Pedang melawanku, kamu benar-benar berani."
Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan, hanya saja. Sayang kecil, apakah kamu yakin dapat menghentikanku? Saya adalah wakil master kontemporer dari Sekte Taiyin. Yin Ming, adalah pembunuh yang kuat dalam hidup ini. Mayat orang yang meninggal menumpuk seperti gunung, apakah kamu yakin kamu adalah lawanku? Bas. Tapi sebelum lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena wanita berpakaian putih di belakangnya berhenti berbicara omong kosong padanya dan hanya menebas dengan pedangnya. Saat berikutnya, ada cahaya pedang dingin yang panjangnya puluhan meter antara langit dan bumi, menebas lelaki tua berjubah hitam di depan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Sangat mustahil bagimu untuk melangkah ke level itu di usia yang begitu muda. Tidak mungkin. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah dengan liar, dan dia dengan cepat berbalik untuk menyerang dengan pedang, dan saat menghadapi serangan itu, tubuhnya dia juga segera keluar. Tapi dia cepat, dan cahaya pedang dingin wanita berbaju putih itu bahkan lebih cepat. Saat berikutnya, suara letupan lembut terdengar, dan seluruh lengan kiri lelaki tua berjubah hitam itu terpotong oleh cahaya pedang. Sesaat, genangan darah merah cerah terciprat ke udara. Mustahil. Kamu, siapa kamu? Siapa kamu? Pria tua dingin berjubah hitam itu tidak berani membuat alasan kali ini. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini penuh ketakutan. Namun saat berikutnya, wanita berbaju putih itu masih tidak berbicara omong kosong padanya, melainkan menghilang dalam sekejap. Saat wanita misterius berpakaian putih menghilang, ekspresi Yin Ming, wakil master dari Sekte Taiyin, berubah drastis lagi. Tanpa pikir panjang, dia segera lari dari Yanjing. Bum bum bum. Kecepatan pelarian Yin Ming sangat cepat, dan pada saat yang sama, ketakutan di hatinya juga mencapai titik ekstrim. Dia yakin dalam hatinya bahwa pihak lain pastilah orang kuat di level itu, jika tidak mungkin dia tidak bisa menangkap satu pun gerakan pihak lain. Saat Yin Ming melarikan diri dengan putus asa, bahkan ada ledakan sonik di udara. Yin Ming benar-benar ketakutan. Dia adalah wakil pemimpin Sekte Taiyin, sekte paling kuat di tingkat kekaisaran. Dia awalnya berencana untuk menantang dari 4 tetua kerajaan naga sendirian. Wakil pemilik pintu ketakutan. Pada saat ini, Yin Ming bahkan tidak lagi tertarik untuk bertarung dengan wanita berpakaian putih, dan terus melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ada teror besar di Yanjing dan kita harus pergi. Kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi saat berikutnya, suara letupan lembut terdengar lagi, dan cahaya pedang dingin mengejar Yin Ming lagi. Dan itu meninggalkan luka yang dalam di punggungnya. Untuk sesaat, darah berceceran di punggung Yin Ming, dan lapisan baju besi lembut emas hitam yang kuat muncul dari balik jubah hitamnya. Tetapi pada saat ini, baju besi lunak emas hitam yang telah mengikuti Yin Ming sepanjang hidupnya dan menahan krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya baginya dibelah oleh cahaya pedang dari belakang, dan baju besi lunak emas hitam itu langsung dihilangkan. Namun dengan soft armor yang sama, Yin Ming juga mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, Yin Ming, yang terluka parah, menjadi pucat, dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan lari mati-matian menuju kejauhan. Dan segera menghilang sama sekali. Dalam perasaan wanita berbaju kasa putih. Mengerikan sekali, Yanjing. Keberadaan macam apa yang tersembunyi di Yanjing? Siapa wanita berpakaian putih ini? Siapa dia? Kenapa dia ingin membantu Departemen Perang Kerajaan Naga? Kenapa? Melarikan diri? Merasa ngeri. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berhenti sepenuhnya. Dengan tubuhnya yang terluka parah, dia melarikan diri menuju markas besar Sekte Taiyin. Apa yang Yin Ming tidak ketahui adalah tepat setelah dia melarikan diri, wanita misterius berpakaian putih yang menyerangnya di tempat dia baru saja berhenti bergidik, dan kemudian bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Ya, dia juga terluka. Saat berikutnya, wanita berpakaian putih menatap ke arah di mana Yin Ming melarikan diri, mengerutkan kening dalam-dalam, dan bergumam, lagi pula, aku. Bukan kamu, kamu adalah Jiwer yang menemani dan bahkan jika aku mewarisi segala yang kamu miliki, masih belum bisa mencapai tinggi badanmu, itu masih belum cukup. Saat berikutnya, di depan gerbang kota kuno gerbang barat Yanjing, angin sepoi-sepoi bertiup, meniup syal kasa di depan wanita berpakaian putih. Saat berikutnya, wajah cantik Gao Weiwei muncul. Xiao Tians pergi, dan menurut pelantikannya, sekarang tetua agung dan orang lain di Yanjing juga telah pergi. Di pihak Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng adalah satu-satunya ahli tingkat kaisar yang tersisa. Suaminya sedang pergi berkelahi, dan di rumah. Dia, Gao Weiwei, simpan saja. Saat berikutnya, Gao Weiwei mengerutkan kening. Baru saja dia benar-benar ingin meninggalkan Yin Ming. Tapi dia bukanlah Jiwer
dan Yin Ming terlalu kuat, seorang kaisar puncak tingkat 9. Jadi bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa melukai Yin Ming dengan parah. Saat Yin Ming terus melarikan diri, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahannya sepenuhnya. Ya, Gao Weiwei juga terluka saat ini, lagi pula, waktu baginya untuk menerima warisan Jiwer terlalu singkat. Jika dia diberi lebih banyak waktu, wakil master sekte dari sekte Taiyin yang menyerang hari ini tidak bisa melarikan diri. Kemudian Gao Weiwei melirik ke dalam Yanjing lagi. Dia ingin pergi ke tempat lain untuk menjaga pintu. Tapi begitu dia bergerak, bekas darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Dia menderita luka dalam. Gao Weiwei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia duduk bersila dan mulai memejamkan mata dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan lukanya. Yang tidak diketahui Gao Weiwei adalah saat dia duduk dan memejamkan mata untuk menyembuhkan, sinar matahari tiba-tiba bergulung dengan kencang di depan gerbang timur Yanjing dan di depan kota kuno jubah putih berlengan orang tua menakutkan yang disulam dengan pola matahari muncul dan berjalan menuju gerbang timur Yanjing. Bab 278. Saat ini, gerbang timur Yanjing dan pintu masuk ke kota kuno juga sangat sunyi dan sepi. Saat berikutnya, matahari terbenam di atas gerbang timur Yanjing, dan cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Di bawah gerbang kota kuno di gerbang timur Yanjing, seorang pemuda berambut panjang mengenakan pakaian sarjana kuno dan pakaian pelajar berwarna putih muncul setengah bulan yang lalu. Kong Xuan. Pada saat ini, setelah Kong Xuan muncul, matanya menjadi serius. Dalam persepsinya, udara di depannya sudah terdistorsi. Wajah Kong Xuan sangat serius, dan detak jantungnya sangat cepat, hanya karena orang yang datang terlalu kuat. Pada saat ini, tepat setelah sosok Kong Xuan muncul, udara di depan Kong Xuan menjadi lebih bergejolak dan terdistorsi. Samar-samar di udara, ada sosok pria yang mengenakan hiasan emas putih perlahan muncul. Tetapi Kong Xuan hampir tidak bisa melihat langsung ke orang lain, hanya karena tubuh orang lain itu sama mempesonanya dengan matahari besar saat ini. Ya, sosok yang muncul di depan Kong Xuan memiliki sinar matahari yang menyilaukan terkondensasi di tubuhnya. Bas, tanpa sadar, air mata sudah mengalir di mata Kong Xuan. Hal itu disebabkan oleh terbakarnya cahaya lawan yang menyilaukan dan panas. Perlahan, sosok di udara di depan Kong Xuan akhirnya muncul. Dia juga seorang lelaki tua, tetapi dia memancarkan aura yang sedikit lebih dari setengah kali lebih kuat dari puncak kaisar tingkat 9. Orang yang datang lebih kuat dari Yin Ming, yang pergi ke gerbang barat Yanjing dan mencoba masuk melalui gerbang barat, namun akhirnya dibunuh oleh Gao Weiwei dan melarikan diri. Pemimpin sekte paling kuat di tingkat kekaisaran, Sekte Liang. Wakil pemimpin sekte Yang Hao Tian. Kong Xuan menarik napas dalam-dalam dan menatap sosok wakil pemimpin sekte Liang yang muncul di udara di depan dari dia dengan ekspresi serius. Boom! Saat berikutnya, Kong Xuan, yang tidak dapat menahan tekanan luar biasa dari lawannya, tiba-tiba melepaskan aura tirani kaisar tingkat 8. Namun sampai sejauh ini, dia masih jauh dari mampu bersaing dengan lawannya. Dia hanya merasa sedikit lebih baik dan bisa memandang lawannya. Kamu adalah jenius nomor 1 di akademi hari ini. Kong Xuan. Saat berikutnya, wakil ketua sekte dari sekte Liang, yang bahkan lebih tirani daripada makhluk tingkat kaisar puncak biasa, mengerutkan kening pada Kong Xuan yang berdiri di depannya. Haha, ini resmi, Kong Xuan dari akademi, saya telah bertemu dengan wakil master sekte Hao Tian. Kong Xuan berkata sambil tersenyum kepada Yang Hao Tian, wakil master sekte dari sekte Liang. Tapi ada lebih banyak kesungguhan di matanya. Dia, Kong Xuan, baru-baru ini diperintahkan oleh dekan akademi untuk datang ke Yanjing untuk mengendalikan kerajaan naga selama Daking. Kong Xuan juga setuju. Kebetulan dia tidak melihat Xiao Tians terakhir kali dan dia ingin melihat Xiao Tians, jadi dia ingin bertemu dengannya kali ini. Terakhir kali dia datang ke sini, dia juga menyembunyikan kekuatannya dan hanya menunjukkan aura kaisar tingkat 5, tetapi sekarang menghadapi wakil pemimpin sekte-sekte Liang di depannya, dia tidak dapat melakukannya. Anda hanya bisa berusaha sekuat tenaga tanpa syarat apapun. Hanya saja meskipun dia penuh momentum dan tidak memiliki keraguan, tidak mudah baginya untuk memblokir Yang Hao Tian, wakil pemimpin sekte Liang. Saat berikutnya, Yang Hao Tian memandang Kong Xuan dengan mata tanpa emosi dan bertanya, kamu ingin menghentikanku? Yang Hao Tian menghargai kata-kata seperti emas. Bakat Kong Xuan sangat kuat dan dia dikenal sebagai orang nomor 1 di masa kini akademi, tapi jenius tetaplah jenius, dan yang kuat tetaplah kuat. Eksistensi menakutkan seperti Yang Hao Tian, yang jauh melampaui puncak level kaisar rata-rata, telah menyaksikan banyak orang jenius yang mati muda. Setelah Yang Hao Tian selesai berbicara, Kong Xuan, yang berdiri tidak jauh di depannya, mengeluarkan seteguk darah. Ya, Kong Xuan bahkan tidak bisa menahan aura yang menyala-nyala di Yang Hao Tian. Kong Xuan menyeka darah dari sudut mulutnya,
dan napasnya menjadi semakin lemah. Tapi dia tetap tidak mundur sama sekali. Dia hanya menatap Yang Haotian dan berkata, Tuan Haotian, maaf, saya telah diperintahkan oleh dekan untuk mengawal daging kerajaan naga kali ini. Silakan mundur. Pada saat ini, meskipun Kong Xuan jauh di belakang Yang Haotian, dia tetap menolak untuk mundur. Yang Haotian terlalu kuat. Jika Yang Haotian benar-benar diizinkan masuk, seluruh Departemen Perang Kerajaan Naga akan menderita. Bahkan jika semua orang di Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini bersatu, mereka bukanlah tandingan Yang Haotian. Nasib nasional Kerajaan Naga pasti akan gagal, dan daging ini juga akan gagal. Jadi, dia, Kong Xuan, tidak bisa mundur. Benar saja, setelah Kong Xuan keluar dari akademi, Yang Haotian berdiri diam di depannya, tetapi Yang Haotian hanya berhenti sejenak, lalu terus menatap Kong Xuan dengan dingin dan berkata, akademi adalah akademi, kamu. Itu kamu. Ekspresi Kong Xuan tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Yang Haotian, pembangkit tenaga listrik terkemuka di dunia saat ini, tidak akan pernah bercanda dengan orang lain. Setelah Kong Xuan baru saja keluar dari belakang panggung, lawannya masih melakukan serangan balik. Pada saat ini, Kong Xuan menelan ludah. Keringat dingin di sisi wajahnya terus mengucur. Meskipun ada tekanan besar di hatinya, Kong Xuan masih menatap Yang Haotian dan berkata dengan nada rendah, Yang Haotian. Mundur, anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Kembali, Kong Xuan mengertakkan gigi, matanya menjadi semakin dingin, dan berteriak kepada Yang Haotian dengan suara yang dalam. Dia, Kong Xuan, adalah jenius terbaik di Akademi Kontemporer. Akademi tempat dia berada jauh dari sampah seperti Akademi Lingdong. Jadi dia, Kong Xuan, adalah jenius tak tertandingi yang ingin bersaing dengan Xiao Tians. Selama penyelidikan Kong Xuan terhadap Xiao Tians, dia mengetahui tentang karakter dan sikap mendominasi Xiao Tians. Jadi dia tidak boleh kalah. Yang Haotian tersenyum. Senyuman aneh, dengan sedikit rasa jijik di dalamnya. Saat berikutnya, Yang Haotian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, haha. Saya baru saja merasakan nafas mundur dari gerbang Taiyin dan Yinming. Sepertinya ada banyak orang di sini kali ini. Yang Haotian, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kong Xuan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana mungkin orang lain bisa datang? Tetapi orang-orang seperti Yang Haotian tidak mau berbohong padanya. Siapa itu? Kong Xuan bingung, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia masih mengerahkan seluruh energinya pada Yang Haotian. Haha, akademi, bukankah kalian selalu mengabaikan urusan duniawi dan hanya fokus mempelajari jalan besar? Lalu, kenapa kamu peduli dengan urusan dinasti ini? 9 sekte paling kuat di tingkat kaisar, dengan akademi Anda itu selalu menjadi masalah, tapi hari ini, Anda. Apakah Anda akan memulai perang dengan kami? Begitukah, akademi? Yang Haotian perlahan menyipitkan matanya. Sudah ada niat membunuh yang muncul dalam dirinya. Kong Xuan semakin berkeringat. Dia menekan tekanan yang luar biasa di dalam hatinya, menatap Yang Haotian dan berkata, Yang Haotian, jangan membuat alasan, saya hanya meminta Anda mundur. Adapun masa depan, 9 kaisar Anda tingkat sekte paling kuat, jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap Departemen Perang Kerajaan Naga, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kong Xuan terdiam, lalu terus menatap Yang Haotian dan berkata, Yang Haotian, saya berkata, kami hanya ingin memastikan kelancaran Hari Kerajaan Naga kali ini. Nasib nasional Kerajaan Naga telah bangkit dan tidak bisa mati sebelum waktunya. Ini adalah intinya. Yang Haotian, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Anda benar-benar tidak akan mundur? Haha, hahaha, hahaha. Saat berikutnya, Yang Haotian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Aura di tubuhnya yang puluhan kali lebih menakutkan dari Kong Xuan meledak. Tian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan Kong Xuan. Boom! Setelah suara keras keluar, tubuh Kong Xuan ditampar oleh Yang Haotian. Kemudian menghantam tembok kota tebal gerbang kota kuno gerbang timur Yanjing dengan keras. Untuk sesaat, area di mana tubuh Kong Xuan menyentuh tanah runtuh berkali-kali, dan puluhan pecahan jubah pelajar kuno di tubuh Kong Xuan juga terguncang. 7 lubang Kong Xuan berdarah. Yang Haotian terus bergerak maju, berjalan sangat lambat. Saat dia berjalan, dia menatap Kong Xuan, yang terlempar oleh telapak tangannya dan tertanam di tembok kota kuno. 7 lubangnya berdarah dan dia berkata, kamu. Bahkan aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membunuhmu. Kalau saja instruktur kuat di akademimu itu memenuhi syarat. Yang Haotian mencibir, auranya melonjak ke langit, dan dia terus berjalan menuju kota Yanjing tanpa tergesa-gesa. Ya, di era ini, orang-orang biasa di Kerajaan Naga pada dasarnya tidak lagi memasuki ibu kota melalui gerbang kota kuno. Tetapi orang-orang kuat seperti Yang Haotian dan Yinming,
yang tersembunyi di dunia, memiliki statusnya sendiri. Jika mereka memasuki Yanjing, mereka harus melalui gerbang kota kuno ibu kota. Bagaimanapun, 4 gerbang kota kuno Yanjing adalah tempat para kaisar, jenderal, dan orang terkuat dari dinasti kuno lewat. Pada saat ini, Yang Haotian berjalan perlahan dan tidak tergesa-gesa menuju kota Yanjing. Pada saat ini, Yang Haotian sedang menatap Kong Xuan dengan mata dingin dan jijik, dan Kong Xuan juga menatapnya dengan mata dingin. Beberapa tulang di tubuh Kong Xuan patah, meridiannya patah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Hati Kong Xuan bergetar, Yang Haotian mengambil tindakan terhadapnya hari ini. Sikap dari 9 sekte tingkat kaisar terkuat yang tersembunyi di dalam kerajaan naga. Memang benar bahwa akademi tempat Kong Xuan berada jauh lebih kuat daripada sekte tingkat kaisar yang paling kuat ini. Namun di dalam sekte kuat tingkat kaisar yang tersembunyi di kerajaan naga ini, tidak ada orang kuat yang tak tertandingi yang dapat bersaing dengan akademi mereka. Dalam kehidupan ini, rahasia surga benar-benar kacau. Kong Xuan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya dia mengalungkan liontin berbentuk buku di lehernya. Saat berikutnya, bayangan sebuah buku berukuran puluhan meter melindungi tubuh Kong Xuan. Tubuh Kong Xuan tiba-tiba jatuh, menghalangi Yang Haotian lagi. Pergi, Kong Xuan, yang mengalami pendarahan dari semua lubangnya di bawah bayang-bayang buku, berteriak pada Yang Haotian dengan ekspresi yang sangat ganas. Yang Haotian berhenti lagi dan menatap bayangan besar buku di atas kepala Kong Xuan. Bayangan buku itu samar-samar memancarkan aura ketakutan yang membuatnya merasa takut. Yang Haotian menatap Kong Xuan dalam-dalam dan berkata, proyeksi takdir akademi. Berapa lama kamu bertahan? Kong Xuan mengertakkan gigi, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan menatap Yang Haotian dan berkata, Kamu bisa mencobanya. Jika aku mengambil tindakan, kamu akan mati. Yang Haotian berkata dengan dingin kepada Kong Xuan. Kemudian, setelah Yang Haotian selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan bayangan buku di atas kepala Kong Xuan dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, dalam bayangan buku di atas kepala Kong Xuan, ratusan bayangan ulama besar dari zaman kuno muncul dengan sia-sia, dan mereka difoto di Yang Haotian pada saat yang sama. Ekspresi Yang Haotian berubah, dan dia dengan cepat keluar. Kemudian serangan Yang Haotian dan Kong Xuan langsung bersentuhan, dan bayangan telapak tangan Yang Haotian terhapus. Kemudian serangan puluhan ulama besar menimpa Yang Haotian. Boom! Setelah suara keras keluar, Kong Xuan memuntahkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, wajah Kong Xuan sepucat kertas. Dan sosok Yang Haotian juga meledak, dan momentumnya mulai bergetar. Kemudian tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah mengalir keluar, tetapi dia menelannya dengan keras. Berapa kali lagi kamu melakukan serangan seperti itu? Pada saat ini, Yang Haotian, yang telah mundur lebih dari 10 meter, tampak sedikit pucat dan menatap Kong Xuan dengan muram dan berkata, bersambung.